Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton video aku ini? Boleh ketik di kolom komentar ya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman nonton nih video keseharian aku dan video masak-masaknya. Tapi masakannya cuma masakan rumahan yang sederhana aja. Nah, pagi ini aku mau masak ikan balado, ikannya kecil-kecil tadi. Aku mau tambahin dengan tahu putih dan juga di sini aku juga mau tambahin dengan petai. Ini untuk isi petainya bagus ya teman-teman, penuh, besar-besar gitu. Dan harga petai pun sekarang lagi murah. Itu aku beli kemarin 2 tangkai itu cuma Rp4.000. Kalau harga untuk satu onnya tuh kemarin itu di pasar cuma Rp7.000. Biasanya kalau lagi mahal-mahalnya itu satu onnya bisa mencapai Rp15.000. Berapa sih harga petai di kota teman-teman satu onnya sekarang? Boleh ketik di kolom komentar ya. Dan siapa nih kalau di rumah tim yang suka petai apa tim yang suka jengkol? Kalau aku lebih suka petai. Aku paling nggak bisa kalau makan jengkol. Jengkol itu sebetulnya enak, tapi habis makan jengkol itu pagi-paginya bangun tidur tenggorok ini rasanya sakit kayak habis kena cekik orang gitu loh teman-teman. Tapi sebelum masak ikannya, ini aku mau goreng kerupuk dulu ya. Seperti biasa, Pak suami itu kalau makan tanpa kerupuk pasti nanti makannya itu kurang lahap. Nah, di sini aku goreng kerupuk apa ya namanya ini, seperti kayak kerupuk bawang gitu loh teman-teman. Nah, ini kerupuknya kemarin itu oleh-oleh dari Bengkulu yang dibawakan kakak ipar untuk aku pulang ke Pekanbaru kemarin. Kemarin tuh aku udah goreng kerupuk, tapi kemarin tuh adik Rafiq nangis-nangis minta dibukain. Habis dibuka toples itu nggak boleh ditutup dan akhirnya kerupuk itu masuk angin, lemau gitu ya. Satu toples terbuang percuma aja. Lanjut, setelah selesai goreng kerupuk, aku mau gorengin untuk tahunya. Dan ini aku mau siapin dulu untuk cabenya. Aku mau cuci bersih dulu seperti biasa teman-teman. Aku kalau masak cabenya itu nggak aku kasih tomat ya, cukup aku tambahin bawang merah dan juga jeruk nipis. Jangan lupa ya untuk tahunya kalau udah matang kita balik ke bagian sisi selanjutnya agar matangnya lebih merata. Nah, ini udah matang, lanjut aja ya untuk tahunya. Di sini aku tiriskan terlebih dahulu. Ini aku masukkan aja ke dalam wadahnya. Nah, ini aku lanjut mau goreng ikan ya. Goreng ikan kecil-kecil ini kalau ditambahin petai nanti aromanya pasti semerbak wanginya loh teman-teman, bikin nambah nafsu makan. Kalau teman-teman nggak percaya cobain deh. Oh iya nih, apakah teman-teman di rumah udah pernah recook resep masakan harian rumahan aku? Seperti biasa teman-teman, aku kalau ngalusin cabai selalu menggunakan batu gilingan ajaib aku ini ya. Jangan pernah bosan ya tonton video keseharian aku yang gak jauh-jauh dari memasak, mencuci, beres-beres, ngasih makan anak. Ya beginilah teman-teman keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang dari pagi sampai ke malam selalu berkutat dengan pekerjaan yang itu-itu aja yang gak pernah habis-habisnya. Ini untuk ikannya udah aku balik ya. Nah lanjut, ini pun udah matang, langsung aja aku tiriskan.
Kalau teman-teman di sini pasti bertanya, sebentar aja loh Bun, ikannya matang. Namanya aja kita bikin video ya teman-teman. Jadi durasinya kalau kita panjangkan nanti teman-teman bakalan bosan lihat di video aku ya. Lanjut ya, ini aku mau masukkan ikannya ke penggorengan lagi. Dan ini adik Rafiq, dia udah bangun, dia bilang tangannya gatal bunda digigit nyamuk. Nah ini setelah aku tiup-tiup dia baru diam. Nah langsung aja aku lanjutin untuk menggiling cabenya ya teman-teman. Ini untuk cabenya udah halus, lanjut aja aku sisihkan. Dan untuk petainya aku masukkan setelah menggoreng ikan tadi ya teman-teman. Tapi untuk petainya seperti biasa aku nggak angkat ya. Kalau udah matang lanjut aja di sini aku campurin cabenya ke dalam petai tadi. Maksud aku tuh aku masukin ke dalam goreng minyak penggoreng petai tadi ya teman-teman, agar tujuannya nanti aroma dari si cabai kita lebih wangi. Untuk cabenya udah matang ya, udah tanak, udah nggak bau langu lagi. Lanjut aja di sini aku gaulkan ikan tuh semua dengan tahu ke dalam cabai tadi. Tapi ini posisi apinya udah mati ya teman-teman. Nah di sini lanjut aja aku pindahkan ke dalam mangkoknya ya teman-teman. Nah tadi ikannya itu banyak, jadi aku masaknya nggak semua ya, separuh aja karena ada dicampur tahu jadinya makin banyak. Nah ada sisa sedikit dari ikan tadi, ini aku rencana nanti mau bikin palai, tapi sebelumnya di sini aku mau bikin bening bayam aja dulu ya teman-teman. Seperti biasa kalau untuk bening bayam aku cukup iris-iriskan bawang merah, lalu aku tambahkan sedikit garam dan sedikit kaldu jamur. Untuk bayamnya juga udah matang, lanjut aja di sini aku salin ke dalam mangkoknya ya. Lanjut di sini aku siapkan bumbu untuk palainya. Aku pakai bawang merah, kunyit, jeruk nipis dan juga cabai merah dan juga ada kelapa parut ya teman-teman. Nah ini sisa ikan tadi ya. Untuk bumbunya di sini kita haluskan semua. Jangan lupa kita haluskan juga untuk kelapa parutnya tadi. Bukan terlalu halus sekali ya teman-teman, maksudnya kita gaul aja ke dalam cabai tadi sambil kita haluskan sedikit. Di sini aku juga mau iris-irisin untuk daun kunyitnya. Sebetulnya untuk daun kunyitnya ini agak banyak teman-teman, cuma karena aku nggak punya stok daun kunyit, itu pun tadi aku ambil di halaman kunyit yang aku tanam tumbuh, tapi untuk daunnya belum terlalu lebar-lebar, maka di sini aku memakainya sedikit aja. Daun kunyitnya kita iris tipis-tipis, setelah itu kita masukkan ke dalam kelapa yang udah kita campur dengan cabai udah kita haluskan tadi, baru kita campurkan untuk ikannya ke dalam kelapa tadi ya teman-teman. Oh iya ya teman-teman, jangan lupa tadi ditambahkan garam dan sedikit penyedap ya. Saya memakai kaldu jamur aja. Nah, lanjut di sini kita bungkus menggunakan daun pisang. Ini bukan dikukus nanti ya teman-teman, tapi kita bakar aja di atas teflon. Makasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa ya like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa tahu kalau aku upload video terbaru. Dan semoga aja ya video aku ini bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Mana tahu teman-teman di rumah ada yang lagi kebingungan mikirin besok mau masak apa, klik aja video aku ini ya. Semoga resep-resep rumahan aku ini cocok di lidah teman-teman semua. Untuk cara pembungkusannya seperti ini ya teman-teman.
Tadinya kan udah dimasukin ikannya, lanjut aja digulung-gulung ya. Nah, di bagian ujungnya dilipat, ditusuk menggunakan lidi. Untuk pembungkusan palai ini aku kurang pandai teman-teman. Biasanya aku tinggal gulung-gulung, habis itu bagian ujungnya itu tanpa aku lipat langsung aja aku tusuk menggunakan lidi. Tapi ini aku pengen juga lihatnya supaya cantik, tapi alhasil gagal loh teman-teman untuk terlihat cantik itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan isi dalamnya. Nah, sebiasanya aku nusuknya simple seperti ini aja ya, tanpa aku lipat-lipat di bagian ujungnya. Dan biasanya memang kalau di kampung-kampung aku orang bungkusin palai itu ujungnya itu memang nggak pernah dilipat seperti itu teman-teman, cukup dikasih lidi seperti ini aja. Nah, ini penampilannya, jangan teman-teman ketawain ya, yang penting isi dalamnya enak. Setelah itu lanjut aja, di sini kita bakar di atas teflon ya teman-teman. Bisa juga seandainya teman-teman di rumah punya kuali bekas yang udah nggak kepakai, yang bocor gitu, bisa juga buat membakar palai ini ya teman-teman. Beda ya teman-teman, palai dengan pepes. Kalau pepes itu kan dikukus, nah kalau untuk palai ini dibakar. Dan sebetulnya juga kalau untuk ikannya itu ikan teri basah yang kecil-kecil itu, kalau di kampung aku namanya ikan bada. Cuma karena ikan ini jarang aku temui di sini, ya udah untuk mengobati rasa rindu atau kangen di kampung halaman, aku pakai ikan kecil-kecil itu tadi aja. Kalau di kota-kota gini, orang Pariaman kalau kangen palai dia jarang menggunakan ikan bada, karena ikan itu jarang aku jumpai di pasar. Makanya ini biasanya orang jual-jual di pasar itu dia menggunakan ikan kecil-kecil ini. Nah, ini penampakannya ya teman-teman, palai ciri khas masakan kota Pariaman. Kalau di kota teman-teman, apakah ada masakan seperti aku ini? Kalau ada, komen di kolom komentar ya. Namanya apa? Mana tahu resepnya sama, tapi nama penyebutannya aja yang beda. Nah, ini adik Rafiq udah mandi ya teman-teman. Lanjut aja di sini. Tadi itu pas masak adik Rafiq udah lapar, dia minta makan. Nah, ini aku lagi suapin adik Rafiq makan. Nah, beginilah kegiatan keseharian aku teman-teman. Kalau nggak masak ya jaga anak. Kalau udah punya anak ya rempongnya seperti ini ya teman-teman. Tapi dinikmati aja. Menjelang anak-anak pada besar, nanti ada saatnya kita rindu masa-masa ini. Selesai adik Rafiq makan, lanjut ini aku mau nyuapin obat dulu untuk adik Rafiq. Kebetulan adik Rafiq masih pilek ya teman-teman. Jangan heran ya kalau adik Rafiq tuh minum obatnya lahap, nggak ada takut-takutnya. Dia memang doyan sama obat ketimbang makan nasi. Heran sama anak yang satu ini. Nah, itu Abang Razik juga masih koloran, dia udah makan juga, tapi sebelumnya tadi dia udah mandi ya teman-teman. Dan di sini adik Rafiq juga lagi main catur ya teman-teman. Hobi pula dia main catur, mengalahkan orang besar gayanya tuh kalau udah main catur. Lanjut juga ini sambil nemani dia main, sambil kusuap juga obat dan vitaminnya ya. Nah, semenjak adik Rafiq minum vitamin, alhamdulillah sekarang udah mulai doyan makan ya teman-teman. Udah selesai melayan adik Rafiq, lanjut aja di sini aku beralih ke pekerjaan aku ya teman-teman. Seperti biasa ya, kalau udah selesai masak ya nggak jauh-jauh dari bersih-bersih. Nah, ini kita mau lap-lap dulu bagian kompornya ya teman-teman. Nah, jangan bosan-bosan ya ikuti video aku.
Kalau teman-teman di rumah lagi bingung memikirkan besok mau masak apa, tonton aja video aku ini ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah, dan kalau mageran buat bersih-bersih, boleh juga lihat video aku ini. Semoga ya bisa memotivasi teman-teman semua. Assalamualaikum.